Bagaimana kamu bepergian mencapai tempat tujuanmu? Naik kendaraan pribadi? Tentu, karena kendaraan pribadi lebih efisien, tepat waktu, bisa diandalkan, dan praktis. Tapi, apa yang terjadi kalau semua orang berpikir untuk naik kendaraan pribadi? Jalanan kan punya kapasitas yang terbatas, dan saat mencapai batas maksimalnya, tapi masih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, jalanan jadi penuh. Belum lagi banyak yang hobi parkir sembarangan di pinggir jalan. Jadi deh traffic jam, macet, dan orang-orang pun mulai stres di jalanan. Di belahan dunia lain, semakin maju sebuah kota, semakin masyarakatnya menggunakan kendaraan umum alih-alih menggunakan kendaraan pribadi. Sebenarnya di kota Bandung ini, kita selalu punya opsi untuk menggunakan kendaraan umum loh. Kita punya bike rent atau bike share, ojek, dan angkot pastinya. Tapi, sepeda. Yang bener aja, jalanan di Bandung kan naik turun. Capek kali bawa sepeda. Belum lagi kalau hujan, bawa barang banyak, besar, berat, lama, keringetan dong. Jalanannya tuh gak ramah pesepeda. Buat jadi membernya banyak yang bilang kerepotan. Ojek? Ya, ojek lebih cepat dan praktis dari sepeda sih. Tapi kalau panas atau hujan, tetap kena kan? Belum lagi jaket mangnya suka bau, helmnya apalagi. Dan kalau sering-sering bisa jebol kantong, soalnya ojek mahal, gak tentu pula harganya. Nah, angkot aja kalau gitu, bebas terik dan kehujanan. Siapa bilang dari rumah ke angkot harus jalan dulu? Tetap aja kan kepanasan dan kehujanan. Angkot ngetem dan sangat gak bisa diandalkan. Supirnya suka ngerokok, numpangnya juga. Aduh, dipaksa mepetnya itu loh, emangnya kita sarden. Siapa yang bilang angkot murah? Angkot mahal, tarifnya gak tentu. Gimana kalau mix transport? Begini, anggaplah halte jalur angkot terdekat tidak benar-benar melewati rumahmu maupun tempat tujuanmu, sehingga kamu harus repot jalan dulu, jalannya naik turun pula. Kamu bisa naik ojek dari depan rumahmu sampai halte angkot, lalu kamu naik angkot sampai berhenti di tempat terdekat dari tujuanmu. Kebetulan di sana ada shelter bike rent atau bike share. Terus kamu bisa naik sepeda deh sampai tempat tujuanmu. Terdengar mahal dan ribet bayarnya? Tunggu dulu, bagaimana kalau kita punya sistem integrasi untuk para angkutan umum ini? Semua angkutan umum alternatif seperti bike rent atau bike share, ojek dan angkot ini dikelola oleh masing-masing payung. Anggaplah sebuah koperasi. Koperasi-koperasi ini memiliki sistem yang terintegrasi atau menyatu, berpartner dengan koperasi konsumen. Dengan sistem yang terintegrasi ini, kita bisa menggunakan jasa mereka dengan membayar di awal. Sebagai gantinya, kita mendapatkan keanggotaan dan kartu yang di dalamnya sudah ada voucher yang bisa kita gunakan untuk naik sepeda, ojek, ataupun angkot. Sementara, uang yang kita depositokan di awal digunakan untuk menggaji para pekerja transportasi umum lewat koperasi masing-masing. Dengan dibuat sistem semacam ini, bagi kita sebagai anggotanya, tarif pun menjadi terukur dan pasti, dan kita tidak perlu repot mengeluarkan uang di setiap kita menggunakan jasa transportasi umum. Cukup dikurangi dari saldo yang ada di kartu anggota. Data pergerakan masyarakat pun menjadi terlacak dan bermanfaat untuk pengembangan yang lebih efisien, praktis, mudah, dan dapat diandalkan. Lalu, apa yang menjamin sistem ini membuat para angkutan umum menjadi lebih bisa diandalkan? Dengan digaji, pendapatan para pekerja transportasi umum ini menjadi pasti sehingga kinerja pun bisa meningkat. Dengan begini, semua bisa jadi lebih mudah. Mudah bagi pengguna, mudah juga bagi penyedia jasa transportasi. Jumlah kendaraan pribadi di jalanan berkurang, dan kita tidak perlu lagi repot mencari tempat parkir atau mengkhawatirkan kendaraan kita. Apakah kamu setuju ide ini bisa menjadi solusi? Ayo ikut bersuara dan jadi bagian perubahan ini. Cukup daftarkan akun media sosialmu di integrasi.angkotday.info dan nantikan saat gebrakan ini terwujud, kita semua akan bersuara bersama serentak.